Hai, perkenalkan, seorang gadis manis nan ayu. Namanya adalah Rara Amura Hermawan, gadis remaja yang baru saja duduk di bangku kelas 2 SMA. Tapi diharuskan menikah muda oleh orang yang paling ia sayangi. Ya, almarhum kakeknya tercinta. Akibat keinginan terakhir kakek, yang ingin tetap menjalin tali silaturahmi dengan sahabat baiknya dengan jalur pernikahan. Menyatukan dua keluarga dengan cara perjodohan. Kakek Rara sendiri telah lama wafat. Akan tetapi sahabat kakeknya Rara masih ada, namun umurnya sudah semakin tua, sudah sering sakit-sakitan. Maka dari itu kedua keluarga sepakat ingin menikahkan mereka berdua di usia yang masih terbilang sangat muda. Kisah Rara dimulai ketika nenek Rara datang berkunjung ke rumah kediaman keluarga Rara. Nenek Rara selama ini memang tak mau jika diajak untuk tinggal bersama keluarga Rara. Kalau kata beliau, rumah yang ditempatinya sekarang ini banyak sekali kenangan-kenangan yang tersimpan bersama kakek. Semasa kakek masih hidup dahulu, jadi ia sangat enggan untuk meninggalkan rumah tersebut. Ia ingin sampai akhir hayatnya berada di rumah itu, bahkan sampai ia menutup usia. Assalamualaikum, sapa Rara yang baru saja pulang sekolah. Gadis itu masuk ke dalam rumah, tampak nenek, papa dan mamanya sedang asik berbincang di ruang tamu. Waalaikumsalam, sapa mereka hampir serempak, dan menoleh ke arah Rara. Gadis manis itu mendekat ke arah para orang tua berkumpul. Cucu nenek sudah pulang. Nenek memberikan senyumnya kepada Rara. Kapan nenek datang? Tatapan Rara pun penuh rindu dengan neneknya yang memang sudah hampir 2 bulan ini tak pernah bertemu. Ia langsung saja menghambur ke pelukan sang nenek. Barusan aja nenek datang. Nenek membelai dengan lembut rambut cucu perempuan. Satu-satunya itu, kok gak ngabarin si Nek mau datang? Tahu gitu kan Rara tadi gak ke toko buku dulu? Ucap Rara. Nenek nginep sini kan? Tanya Rara kembali dan dianggukan oleh nenek Rara. Rara cepat bersih dan lekas makan siang nak. Nanti langsung kemari, ada yang mau papa mama dan nenek bicarakan sama kamu. Ucap Pak Hermawan. Papanya Rara memasang mimik wajah yang serius, membuat Rara bertanya-tanya apa yang mau dibicarakan. Biasanya papa tak pernah serius seperti ini, membuat Rara tak tenang saja. Apa Rara ada salahkah? Seingat Rara ia tak ada melakukan kesalahan apapun. Baik Pak, Nek, Rara tinggal sebentar ya. Rara langsung bergegas ke kamar sekedar bersih untuk menghilangkan keringat yang ada di tubuhnya. Selesai membersihkan diri, Rara berjalan turun ke bawah menuju ruang makan. Ia buru-buru untuk makan siang, karena Rara juga penasaran pembicaraan apa yang membuat papa sampai seserius itu. Bahkan mama dan nenek juga ikut memasang wajah serius. Kini Rara sudah selesai makan dan langsung bergegas bergabung dengan papa, mama dan nenek yang masih berbincang. Langsung saja Rara duduk dekat nenek dan memeluknya karena Rara memang begitu sangat manja sama nenek. Ia adalah cucu kesayangan karena perempuan satu-satunya, tapi bukan berarti cucu yang lain tak ia sayangi, dalam tanda kutip cucu perempuan yang paling disayang karena memang cucu perempuannya cuma satu. Rindunya Nek, sudah lama sepertinya nenek tak kemari. Ucap Rara sambil tetap memeluk neneknya. Terus kenapa kamu gak main ke rumah nenek? Rara langsung kena ultimatum dengan pertanyaan nenek. Rara hanya bisa meringis mendengarnya tanpa bisa menjawab. Ya, belakangan ini Rara memang sedikit sibuk urusan dengan sekolah. Rara, suara papa berat, seperti menanggung beban, membuat Rara tak tenang. Iya Pak, ucap Rara memalingkan pandangannya ke arah Pak Hermawan. Kemudian Rara juga melirik ke arah mama dan nenek bergantian. Semua mulai serius dan terlihat mama menatap Rara dengan raut wajah sedih. Ada apa ini? Kenapa semuanya pada serius seperti ini? Apa Rara ada salah Pak? Tanya Rara penasaran, ada apa ini sebenarnya? Kenapa suasana berubah? Kamu akan segera bertunangan, mungkin juga akan segera menikah, ucap Pak Hermawan dengan suara yang bergetar. Apa? Jangan bercanda deh Pak. Rara begitu kaget setengah mati mendengar apa yang barusan papanya ucapkan. Mata Rara menatap sekeliling mencari kamera tersembunyi, barangkali papa, mama dan neneknya sedang ngeprank Rara, karena sekarang memang lagi zamannya ngeprank. Apa ini prank? Tanya Rara dengan senyuman. Di mana kameranya Pak? Apa Rara ulang saja dan Rara akan pura-pura terkejut lagi nanti? Rara sangat yakin ini prank. Tidak mungkin di zaman yang sudah canggih masih ada perjodohan, apalagi perjodohan dilakukan di usia muda seperti dirinya.
Papa serius. Mimik wajah Papa tetap sama, tidak ada perubahan menandakan ini. Memang serius. Rara melirik Mama dan neneknya, mereka hanya menganggukkan kepala. Mengartikan kalau Papa memang serius. Rara masih sekolah, Pak. Rara menekan kata masih sekolah kepada papanya. Bagaimana mungkin anak sekolah diperbolehkan menikah? Bisa Papa urus masalah itu? Kamu tenang aja, lagian calon suami kamu itu orang tuanya sangat berpengaruh di sekolah, jadi urusan sekolah gampang. Ucap Papa. Gak lucu deh, Pak. Rara gak mau, tolak Rara tegas. Papa gak bertanya rasa sama kamu, Papa cuma memberitahu, jadi sudah jelas Papa tidak akan menerima penolakan. Ucap Pak Hermawan tegas. Papa tega, Rara masih mau bebas, ini gak lucu, Pak. Ucap Rara. Kemudian ia melirik ke arah mamanya. Ma, tolongin Rara. Rara gak mau, Mah. Rara meminta tolong kepada mamanya namun nihil. Sang mama malah memberinya nasihat. Ini semua demi kebaikan kamu, Ra. Ucap mama memberi pengertian. Ini gak demi kebaikan Rara, Ma. Apa kata teman Rara coba? Rara mulai meneteskan air matanya. Kenapa tak ada yang membelanya di sini? Papa tak terima penolakan. Selama ini Pak Hermawan tak pernah sampai seperti ini. Ia tak pernah meninggikan suaranya kepada anak perempuan satu-satunya itu, namun ini adalah permintaan terakhir ayahnya. Pak Hermawan tak ingin menolak keinginan terakhir ayah tercintanya. Dulu ia juga berpikir ia tak akan menjodohkan anak perempuan satu-satunya yang ia punya. Ia ingin putrinya bahagia dengan pria yang dicintainya. Tapi setelah tahu calon menantunya seperti apa, ia sangatlah setuju. Ia yakin putrinya akan bahagia walaupun lewat jalur perjodohan. Dengan siapa, Pah? Ini bukan zamannya Siti Nurbaya, Pah. Rara ingin menikah dengan orang yang jelas Rara cintai. Bukan dengan perjodohan seperti ini yang bahkan Rara tak tahu siapa orangnya. Bahkan Papa tahu cita-cita Rara kan, Pah? Gimana bisa Rara bertunangan di usia ini, dan bahkan Rara baru saja duduk di kelas 2 SMA. Kini bulir-bulir, air mata Rara kian deras menetes. Rara sudah tak dapat menahannya. Ditatap wajah nenek, berharap nenek mau membujuk Papa supaya mau membatalkan pertunangan konyolnya. Nek, lirih Rara sambil memohon. Rara tahu nenek pasti akan berpihak kepadanya. Dengarkan kata-kata papamu sayang, dan ini semua juga permintaan almarhum kakek untuk kamu menikah dengan cucu sahabatnya. Nenek yakin pilihan kakekmu tidak akan membuat cucunya menderita. Perkataan nenek membuat dada Rara kian semakin sesak. Entah kenapa Rara merasa Rara takkan bisa membantah perjodohan ini. Nanti malam mereka akan datang untuk menetapkan tanggal pertunangan. Papa harap kamu bisa menerima ini semua karena ini permintaan terakhir kakek. Kakek ingin tali silaturahmi dengan sahabat baiknya tidak putus dengan cara menikahkan cucu pertama mereka. Kalau cucu pertama mereka laki-laki dan perempuan. Dan beruntungnya mereka terkabul. Cucu pertama sahabat kakek lelaki dan cucu dari kakek perempuan. Kata-kata Papa seperti mengisyaratkan bahwa Rara harus menerima ini semua, karena ini semua sudah direncanakan bahkan sebelum Rara lahir. Kenapa Papa baru kasih tahu Rara sekarang? Apa gak bisa nanti saja waktu Rara lulus kuliah? Kenapa harus sekarang? Masih banyak waktu, Pah. Rara masih SMA, masih muda, masih banyak yang mau Rara lakuin. Rara masih mau bebas. Cecar Rara dengan bertubi-bertubi pertanyaan, karena memang di otak Rara sudah menumpuk begitu banyak pertanyaan. Sahabat kakek sudah semakin tua, dia takut tak dapat memenuhi janjinya terhadap kakekmu kalau menunggu kamu lulus kuliah. Dia malu jika bertemu kakekmu di sana tanpa melaksanakan perjanjian mereka. Dan ini memang saat yang tepat, Nak. Saat masa-masa puber kamu. Jadi kamu tahu bahwa kamu sudah punya calon suami. Dan kamu gak akan pacaran sama cowok lain karena kamu sudah tahu kamu sudah punya calon suami. Kini Mama yang menjelaskan panjang lebar alasan pertunangan Rara di. Cepatkan, Rara gak bisa berkata-kata lagi, mau membantah juga tak ada gunanya, mau kabur juga mau. Kabur kemana? Siapa laki-laki itu? Namanya dan umurnya? Rara mau tahu, Pah. Lirih Rara akhirnya. Barangkali Rara tahu siapa laki-laki yang akan dijodohkan dengannya. Namanya Rama, dia kakak kelas kamu di sekolah. Terbelalak, Rara dengar perkataan Pak Hermawan. What? Rama? Gak mungkin Rama yang ia kenal, tapi kakak kelasnya cuma satu yang bernama Rama. Muhammad Rama? Tanya. Rara memastikan, sekarang ia
Sudah sedikit tenang. Iya sayang, Muhammad Rama Herlambang. Mungkin kamu lupa tapi dia sering datang dulu ke rumah kakek bersama kakeknya waktu kalian masih kecil-kecil. Kamu ingat, kali ini nenek yang menjawab pertanyaan. Rara, lupa ingat Nek, sepertinya kejadian itu sudah lama sekali waktu masih SD mungkin. Jawab Rara, iya kakeknya sering datang semasa kakek kamu masih hidup, tak jarang JG dia membawa Rama bersamanya tapi sepertinya mulai SMP Rama jarang ikut. Mungkin dia sudah mulai sibuk urusan sekolah. Nenek menerangkan, nah sekarang kamu sudah tahu kan siapa yang akan menjadi calon suami kamu. Harapan papa besar ke kamu, Ra. Papa berharap kamu mau mengabulkan keinginan terakhir kakek. Raut wajah papa seperti berharap supaya Rara tak mengacaukan keinginan terakhir kakek. Iya Pak, jawab Rara dengan lesu. Akhirnya, setidaknya ia tak dijodohkan dengan om-om seperti pikiran awalnya. Papa percaya sama kamu, ucap Pak Hermawan begitu yakin. Tapi nanti Rara bolehkan usul atau memberikan pendapat Rara? Tanya Rara kepada papanya. Boleh, asal kamu tetap sopan berbicara dan tidak akan meminta untuk membatalkan pertunangan, ucap Pak Hermawan tegas. Baiklah, kalau begitu Rara mau ke kamar dulu sambil siap-siap buat nanti malam. Dan, hanya dianggukan oleh Pak Hermawan. Maafkan Nenek Ra, ucap nenek sambil memeluk Rara dengan penuh kasih sayang, dan hanya dibalas dengan pelukan yang semakin erat oleh Rara. Kini Rara bangkit dan mulai berjalan menuju kamarnya.